Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana atas limpah rahmat karunia dan hidayahnya kita pada siang hari ini masih dapat bersama kumpul di aula Bapeda Kabupaten Singkil dalam acara bentuk stunting Kabupaten Singkil tahun 2022 di Kabupaten Singkil yang kita cintai ini. Salawat salam telah sampaikan ke pahlawan alam Nabi kita Muhammad SAW beserta para sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga zaman nanti. Yang saya hormati Ketua MPU Kabupaten Singkil atau yang hadir mewakili, yang saya hormati staf ahli Bupati Kabupaten Singkil, para kepala SKPK yang hadir, yang saya banggakan, yang saya sayangi tim penggerak PKK Kabupaten Singkil, yang saya hormati para camat Kabupaten Aceh Singkil yang hadir, para kepala Puskesmas yang hadir, para pimpinan perusahaan baik Bank Aceh dan perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Singkil yang hadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ketua IPI Kabupaten Aceh Singkil, yang saya hormati Ikatan Bidan Indonesia Aceh Singkil yang hadir, dan Persatuan Ahli Gizi yang hadir, pimpinan perguruan tinggi Setia Sapa, Direktur Akbar Yaktas, dan staf yang hadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang saya banggakan para tenaga ahli pendamping desa dan program keluarga harapan PKH. Yang saya hormati para kepala kampung yang memenuhi undangan kami yang saya banggakan, dan seluruh para undangan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia yang saya hormati, serta yang saya hormati para insan media yang hadir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, ya, sebelum menyampaikan beberapa hal, tentunya ingin kami sampaikan permohonan maaf atas keterlambatan kami karena tadi pagi waktunya bersamaan dengan acara di Darul Muta'alimin Kecamatan Gunung Meriah, sehingga kehadiran saya agak terlambat. Jadi saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu peserta rembuk stunting, kami secara pribadi mohon diberikan kemaafan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, tentunya mengawali pertemuan kita kali kami memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas terselenggaranya rembuk stunting ini. Semoga melalui acara ini tercipta komitmen dari seluruh pihak yang hadir dalam menanggulangi permasalahan stunting secara bersama, serta program kegiatan yang telah dirancang dapat direalisasikan dengan baik. Seperti yang kita ketahui, persoalan stunting telah menjadi agenda pembangunan nasional, dan Kabupaten Singkil menjadi salah satu kabupaten prioritas sesuai dengan keputusan Menteri BPN garing Kepala Bappenas nomor 2 Cap 10 garing M BPN garing HK garing 12 garing 2021 tahun 2021 tentang penetapan perluasan kabupaten atau kota lokasi fokus intervensi penurunan stunting terintegrasi tahun 2022.
stunting hanya mengenai stunting tidak hanya mengenai pertumbuhan anak yang terlambat, namun juga berkaitan dengan perkembangan otak yang kurang maksimal. Hal ini menyebabkan kemampuan mental dan belajar yang di bawah rata-rata dan bisa berakibat pada prestasi sekolah yang buruk. Menurut WHO, batasan prevalensi stunting suatu wilayah sebesar 20% secara nasional menurun dari 27,7% tahun 2019 menjadi 24,4% pada tahun 2021 ini. Meskipun sudah menurun, tetapi masih jauh dari batasan WHO. Di Provinsi Aceh, prevalensi stunting berdasarkan survei status gizi atau SSGI tahun 2021 masih berkisar 33,2%, sedangkan Aceh Singkil berkisar 29,9%. Hadirin peserta yang saya hormati, tingkat prevalensi stunting yang masih tinggi perlu segera kita atasi bersama, baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah kecamatan, pemerintah kampung, individu, komunitas, CSR, LSM, atau lembaga donor maupun pihak swasta harus sinergi, bersinergi dan bersatu dalam upaya penanggulangan stunting ini. Sesuai dengan strategi nasional dalam penanggulangan stunting telah ditetapkan 5 pilar pencegahan stunting, antara lain yang pertama, komitmen dan visi kepemimpinan. Kedua, kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku. Yang ketiga, konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program pusat, daerah dan desa. Keempat, ketahanan pangan dan gizi. Dan yang kelima, pemantauan dan evaluasi. Dalam rangka pelaksanaan strategi tersebut, maka pada hari ini kita mengadakan rembuk stunting tingkat Kabupaten Aceh Singkil dengan tema "Mari bersama cegah stunting menuju Aceh Singkil sehat". Rembuk pada hari ini saya harapkan dapat meningkatkan komitmen bersama dalam penurunan dan pencegahan stunting di Kabupaten Aceh Singkil. Pencegahan dan penanganan stunting ini saya minta tidak hanya dilakukan oleh sektor kesehatan saja, tetapi juga dilakukan oleh sektor lain, karena tingkat keberhasilan program ini sangat dipengaruhi oleh sektor non kesehatan dengan proporsi dukungan mencapai 70%. Dukungan tersebut diantaranya melalui pembangunan sanitasi. Jadi perlu saya tambahkan, bahwa sanitasi ini boleh dari dinas kesehatan dan dinas PUPR juga kita samai nanti, supaya juga ada melalui dana desa, sehingga ini terintegrasi. Pembangunan sanitasi ini bisa melalui program-program daerah, baik melalui dinas kesehatan, melalui dinas PUPR, dan juga bisa melalui dana alokasi desa. Jadi ini supaya bisa cepat tertangani. Nah, saya berharap kegiatan penanganan stunting ini bisa bersama-sama segera dicegah. Penyediaan pangan yang aman dan bergizi.
dan utamanya pemahaman secara baik serta kepedulian masing-masing individu berikut masyarakat untuk mengoptimalkan peran dalam penanggulangan stunting. Stunting target nasional untuk menurunkan angka stunting hingga 14% pada tahun 2024 dalam RPJMN bisa kita capai insya Allah. Oleh karena itu saya minta kepada seluruh perangkat daerah bersama stakeholder terkait untuk melakukan inovasi dalam pelaksanaan pembangunan sehingga pemenuhan gizi serta layanan dasar bagi masyarakat bisa terpenuhi. Selain itu perlu kami sampaikan bahwa stunting itu juga merupakan salah satu indikator penilaian kinerja pemerintah pusat terhadap daerah di bidang kesehatan dan akan memperoleh penghargaan atau reward berupa dana insentif daerah atau DID bagi kabupaten kota yang mampu menurunkan prevalensi stunting secara baik. Untuk itu kami tekankan sekali lagi agar seluruh SKPK benar-benar serius dalam menyusun rencana program terkait penanganan stunting. Nah, saya berharap kepada seluruh SKPK karena tingginya angka stunting di Kabupaten Singgi ini supaya program-program ke depan benar-benar bisa terintegrasi. Jadi juga termasuk dengan alokasi dana desa. Saya pikir masyarakat, saya pikir pemerintah desa itu lebih paham, yang langsung berhubungan dengan masyarakatnya, desa mana yang terlalu banyak stunting. Jadi masyarakatnya saya mohon maaf, para desa mungkin stunting ini kita katakan orang yang semekter kotor. Nah itu kalau dari kecil-kecil melihat semuanya. Kalau di desa itu banyak anak-anak yang stunting, yang mohon maaf di bawah semeter kotor, nah juga taraf pemikirannya masih rendah, itulah orang-orang yang stunting. Menandakan desa itu tingginya angka stunting yang harus segera ditangani. Ya. Indikator banyaknya anak-anak yang terkena stunting, desa itu banyaknya stunting, salah satu adalah faktor gizi. Faktor gizi, serat makanan yang diberikan kepada anak tatkala ibu hamil itu kadang-kadang kita mohon maaf tergantung dengan kehidupannya sang keluarga itu. Nah, tatkala ini ingin saya sampaikan, tatkala masyarakat itu rendah pendapatannya, miskin keadaannya, maka segera ditangani. Jadi desa itu lebih paham. Kalau kami pemerintah kan tinggal menunggu laporan. Puskesmas yang sering turun adanya apa itu balita itu yang turun-turun ke desa itu, posyandu itu kan mengerti. Jadi kalau ini anak dalam kandungan hasilnya apa USG-nya, kalau itu stunting berarti kita tahu. Nah ini peran seorang puskesmas dan bidan-bidan desa ini yang harus lebih paham, segera ditangani. Ya, jadi jangan nanti dibiarkan saja sehingga angka stunting dari desa ini akan lebih tinggi dari 24,sekian% melonjak lagi. Kita berharap kepada seluruh kepala desa yang ini adalah masyarakat, adalah anak-anak kalian, masyarakat kalian yang lebih paham, segera dilaporkan kerjasama dengan bidan desa melapor kepada Ikatan Bidan Indonesia, Ikatan Bidan Indonesia lapor kepada Dinas Kesehatan, kerjasama dengan IID sehingga ini segera ditangani. Faktor-faktor indikator yang menjadi anak itu banyak stunting adalah pertama adalah dasar kemampuan kehidupan masyarakat itu sendiri. Nah ini desa jangan nanti keliru memberikan bantuan alokasi dari desanya. Bansosnya itu diberikan kepada orang yang adanya keluarga, adanya hubungan famili, ini yang diutamakan, tapi masyarakat miskin malah dibiarkan. Ya. Jadi ini saya pikir kepada desa, jadilah melihat daerahnya ini, mohon maaf. Daerah-daerah desa yang masih jorok supaya masyarakat dianjurkan. Karena kalau kita di Islam dianjurkan agama apapun dia, kebersihan adalah pangkal kesehatan. Jadi kalau ini desanya kotor, ya saya pikir untuk sosialisasi ini
tatkala dalam posyandu, Puskesmas turun desa, kecil harus menyampaikan program bersih lingkungan. Jadi tidak ada lagi di masyarakat yang hidupnya miskin tetapi dia sehat. Nah, jadi berbeda ya. Jadi udah miskin, melarat, misalnya jorok lagi. Nah ini menimbulkan anak-anak yang terjadinya kehidupannya tidak cukup gizinya, lingkungan rumahnya jorok, drainasenya, paritnya, nyamuknya banyak di situ. Jadi ini mohon maaf, desa-desa ini kalau ada dana desa yang programnya ada bersih desa, coba diprogramkan. Misalnya, ya, kalau tidak apa kebijakan? Kebijakan kepada itu adalah mengajak masyarakat untuk bersama-sama memerangi yang kotor. Jadi adanya yaitu gotong royong bersama masyarakat. Dibantulah kecilnya berbanding kita gajinya kan udah gede 2,5 ya Pak Adil ya, kecil ya. Berapa 3 juta kecil. Nah, 2,5 juta beli es aja paling 300.000 sama roti sama gorengan. Nah, itu trik saya kecil itu dulu saya sebentar aja. Bapak saya 200.000 beli es 1 termos, kasih sirup, udah beli gorengan atau roti yang habis 300, ayo gotong royong masyarakatnya. Tapi jangan kecilnya hanya perintah ini gajah, apa ini orang klik ya bahasa kami. Nah, terus turun tangan bawa parang, bawa cangkol kerjain. Nah, saya dulu gitu melatih masyarakat saya sehingga desa itu akan bersih. Memotivasi kalian, saya dulu menjadi kecil 2 periode terus saya mau menjadi juara. Desa binaan, desa apa sampai capek saya, duitnya habis, hadiahnya dikit gitu. Tapi nggak apa-apa. Ya. Nah, jadi jangan kecil-kecil ini sudah duitnya banyak, desanya jorok. Saya turun ke desa itu, ya mohon maaf kecilnya ini harus menambah peran aktif dalam mensosialisasikan stunting ini yang harus kita perangi. Ya. Camatnya juga melihat seperti apa, masyarakatnya biasakan bersih lingkungannya. Bidan-bidan desanya turun ke desa waktu ada apa itu Pokesdes apa itu, disampaikan. Sosialisasi ini harus dilakukan sehingga desa itu akan terjauh dari hal-hal yang kita inginkan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, peserta yang saya banggakan. Tentu saya mengharapkan kepada kita semua agar dapat memberikan memfasilitasi, ya camat paling tidak mengkoordinir masalah stunting ini di masing-masing desa. Desa yang terbanyak Kecamatan Gunung Meriah dan Kecamatan Simpang Kanan yang daerahnya sangat berjauhan. Jadi saya pikir ya harus melakukan siaran-siaran terhadap video-video di media lah dipergunakan. Himbauan kepada seluruh kecil agar tetap memastikan desa itu bersih dan menjadi tempat yang baik. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan ini pula saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh komponen masyarakat, perangkat daerah, pimpinan perusahaan. Ada perusahaan ada semua ya. Ini juga tidak terlepas. Saya pikir sebagai bentuk kepedulian perusahaan. Ya, lihat di daerah-daerah lingkungannya ada beberapa perusahaan yang sini perusahaan besar. Tolong ini diambil jatah-jatah bagian ini adalah sebagai bentuk kepedulian perusahaan itu terhadap masyarakat. Saya pikir kalau perusahaan saya pikir tidak susah karena memang membantu untuk normalisasi kebersihan lingkungan. Dibantu kecil buat surat kepada perusahaan agar pembersihan lokasi itu minta sebagai bentuk kepedulian perusahaan untuk melakukan pembersihan di daerah lingkungan masing-masing. Saya pikir perusahaan tidak ada alasan sebagai bentuk kepeduliannya terhadap bangsa dan negara dan daerah ini untuk memberikan sedikit sumbangsihnya perusahaan itu terhadap desa-desa yang ada masih tinggi angka stuntingnya. Bukan hanya masalah stunting, tetapi juga termasuk dalam situasi dan kebersihan lingkungan yang ada di Kabupaten Singkil ini. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya pikir desa bisa membangun kerjasama yang baik, camat bisa membangun kerjasama yang baik dengan masing-masing perusahaan yang ada di kecamatan,
tingkat camat membantu hasil rekomendasi dari Posyandu, dari para bidan desa, yang angkanya, yang tingginya angka stunting itu dari desa, nanti supaya diambil langkah-langkah yang secepatnya untuk dilakukan percepatan, yaitu pembersihan lingkungannya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dan akhirnya dengan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, stunting Kabupaten Singkil tahun 2022 secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.